Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera. Pak Joko, saya mau nanya, bagaimana menurut Pak Joko Ujiarto dalam mempersiapkan SDM untuk generasi mendatang menghadapi dan menjawab tantangan global dan perkembangan teknologi, Pak? Siap. Ya. Sebetulnya kalau kita bicara mengenai mempersiapkan SDM itu berarti kita mempersiapkan pendidikan. Bagaimana kita mendidik? Kita sudah mempunyai undang-undang, ya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, pengganti Undang-Undang Undang-Undang Nomor 10 tadi ya, pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990. Ya, ini apa namanya? Bagaimana kita itu mempersiapkan SDM di berbagai sektor gitu ya. Sektor, nah, ya. Kalau kita mengenai pendidikan sendiri, itu ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 ya, tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, kalau kita ikuti itu, berarti kita akan bisa menjawab tantangan itu ya. Mestinya menteri kita ini, Mas Nadiem Makarim ini, kita harapkan menjadi orang yang betul-betul bisa menata pendidikan. Sebetulnya saya kalau jujur ngomong ya, Mas Nadiem itu walaupun seorang dokter lulusan dari luar negeri gitu ya, dan dia mempunyai track record yang baik di dalam berusaha, tidak usah disanggah hal itu. Tetapi lebih baik Mas Nadiem itu shopping ya kepada para pelaku pendidikan ini. Sebetulnya roh pendidikan kita itu kemana? Zaman dulu ya, sebelum Pak Jokowi yang era pertama itu kan pendidikan itu ada dua, pendidikan nasional dan pendidikan tinggi. Ya, itu jelas pada saat itu kita tata jelas. Kebetulan saya pada saat itu menjadi ketua Komisi 10 DPR RI yang membidangi masalah salah satunya pendidikan. Ya. Kalau saja pendidikan tinggi ini kita tetap berorientasi pada tridharma perguruan tinggi, ya, kita konsisten ke situ dari mulai riset, lalu pengembangan sampai kepada pengabdian masyarakat. Itu kita bisa mempersiapkan dengan baik. Menjadi orang pinter yang berkarakter. Menjadi orang pinter yang mencintai bangsanya. Menjadi orang pinter yang mempunyai budaya Indonesia. Menjadi orang pinter yang mampu menjawab. Ya, bukan hanya sekedar orang yang pinter teknologi saja. Tapi wawasan kebangsaannya, wawasan teposelironya, karena itu berbeda Mas, mengembangkan budaya. Contohnya, saya kebetulan waktu itu saya kuliah di Gajah Mada, ya. Kita sekarang pada saat pandemi itu kerasa sekali bedanya. Kerja sekolah lewat rumah dengan sekolah kuliah di tempat itu berbeda. Pembentukan karakter akan berbeda. Karakter Jogja berbeda dengan karakter Bandung ITB, beda dengan karakter Surabaya dari UNER, bisa berbeda dengan karakter Malang. Kebetulan saya ini dokter dari Universitas Brawijaya, saya bisa membedakan itu ya. Dan saya S2-nya dari Jakarta, jadi saya tahu bagaimana membesarkan budaya orang yang berpendidikan yang mempunyai budaya lokal. Nah, kalau itu betul-betul dipersiapkan, ya, orang pinter yang berbudaya, orang pinter yang mencintai bangsanya, orang pinter yang mencintai, bertanggung jawab kepada masa depannya. Nah, inilah yang diperlukan, Pak.
Mana kita? Marilah kita membuat kurikulum yang baik, yang menunjang. Jangan sampai nanti pendidikan moral Pancasila dihapus, ya kan? Pendidikan agama dikurangi. Kalau hanya menciptakan orang pintar gampang, Mas. Saya boleh orang berdebat siapapun. Kebetulan saya sekolah itu 28 tahun, Mas. Kenapa 28 tahun? SD 6 tahun, SMP, SMA 6 tahun. Sudah berapa? 12. S1 saya 6 tahun. Waktu itu karena S1, Mas. Belum ada S1. S lama saya. Itu saya mahasiswa tercepat lulus. 6 tahun di Gajah Mada. S2 saya 2 tahun, berarti 20 tahun. S3 saya yang pertama 4 tahun. Saya ambil ekonomi. S3 kedua saya 4 tahun juga di Brawijaya mengambil kebijakan publik. Jadi 28 tahun saya duduk di meja belajar. Dua dokter di berbeda bidang ya? Di dua bidang yang berbeda. Makanya kalau saya bilang, bisa nggak menyiapkan? Saya bisa mempersiapkan itu. Ya. Mencerdaskan bangsa itu gampang. Tapi mencerdaskan bangsa yang berkarakter, yang mencintai bangsanya. Yang mempunyai wawasan nasional. Coba Mas Gatot. Mas Gatot cinta nggak sama Indonesia? Cinta. Apa buktinya? Pernah nggak datang ke Aceh sana? Belum pernah kok cinta Indonesia. Pernah nggak melihat Padang? Pernah nggak melihat Jambi? Pernah nggak lihat Banten? Pernah nggak ke Trenggalek? Pernah nggak ke Surabaya? Pernah nggak ke Kalimantan? Pernah nggak ke Sulawesi sampai ke Papua? Oh, aku cinta bangsa. Oh, aku harus menjadi bagian untuk memajukan bangsaku. Ada yang tertinggal, ada yang setengah tertinggal, ada yang maju, ada yang super maju. Marilah kita cinta bangsa ini, kita sejajarkan. Mari kita sama-sama kita dorong untuk menjadi manusia pinter yang berkarakter. Itu yang kita harus persiapkan. Dengan cara apa? Membuat kurikulum yang baik. Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera.